sesi kedua akan dibawakan oleh Profesor Abu Bakar Munir, yang juga merupakan co-founder EPPDI. Profesor Abu Bakar Munir adalah Director of Privacy and Cyber Security KLICC, dosen tamu UI dan tenaga ahli dalam RUU Perlindungan Data Pribadi Kementerian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Salam dari Kuala Lumpur. Jadi saya akan bicara soal otoritas pengawas pengelolaan data pribadi atau supervisory authority yang telah disentuh tadi oleh Profesor Supancana yang menjadi isu kepada deadlock ini. Jadi apa yang saya ingin lakukan di sini ialah memberikan sedikit gambaran apakah yang ada di negara-negara lain termasuk Malaysia dan Singapura yang disentuh oleh Profesor Supancana. So dengan title At a Glance Supervisory Authorities Around the World, maknanya melihat otoritas pengawas pengelolaan data pribadi di seluruh dunia, maknanya negara-negara yang telah saya pilih untuk presentasi hari ini. Bukan semua negara yang seperti dikatakan tadi 140 buah negara, ya tidak. Oke. Yang pertama, Ibu Dewi, slide saya yang pertama. Ini apa yang dikatakan oleh suatu badan yang dipanggil sebagai Privacy International. Dia mengatakan bahwa International Data Protection Agreements remain largely non-prescriptive on enforcement, tetapi mereka mengatakan in order to give effect to the fundamental rights of data protection and its principle, legislation must provide for the establishment of an independent supervisory authority. Kemudian bermaksud di sini bukan sekadar perlunya ada independent otoritas, tetapi undang-undang itu juga harus memasukkan peruntukan bahwa mereka ataupun independent authority itu akan menjalankan tugas secara independen. Ya, next slide, please. Ini yang dikatakan oleh ex-privacy commissioner untuk British Columbia, ya, di Canada. Dia mengatakan undang-undang tanpa suatu independent authority bagi memastikan undang-undang itu bisa dipatuhi akan menjadi hanya sekadar window dressing, katanya. Ya, so mengikut kata beliau David Flaherty ini, it is not enough to simply pass a data protection legislation or data protection law. An agency charged with its implementation is essential to make the law works in practice. Maksudnya undang-undang itu harus bisa diimplementasi oleh suatu otoritas yang independen. Kalau tidak, dia undang-undang itu menjadi suatu yang dianggap sebagai window dressing sahaja, katanya. Next slide. Kita coba lihat international instrument dan keperluan otoritas yang independen. Jadi kalau kita lihat GDPR, EU Directive, ya, sebelum GDPR ini, Council of Convention 108, Madrid Resolution, semuanya memerlukan ataupun semuanya menghendaki supaya supervisory authority ataupun otoritas pengawas pengelolaan data pribadi ini sebagai yang independen, ya, independen. OECD guidelines tidak menyatakan apa-apa, ya, mengenai independent supervisory authority. Ini kita sedia maklum bahwa OECD ini bukanlah suatu yang mengikat, sekadar guideline. Jadi tidak dinyatakan itu, ya. APEC Privacy Framework juga tidak mengandungi sebarang rekomendasi mengenai otoritas yang independen, tetapi ada elemen-elemen independent authority dalam konteks cross-border APEC Privacy Rule System, ya, yang telah di-adopt oleh APEC member economies. ASEAN Framework on Data Protection tidak menyatakan apa-apa mengenai supervisory authority.
no mention at all about supervisory authority and what more on the independent of the authority. Ya, jadi itu dari segi international instrumentnya. Next slide. Persoalan yang akan timbul sekarang, apakah yang dimaksudkan sebagai independent authority ini dan apakah attributes ataupun faktor-faktor ataupun elements yang dianggap menjadikan sesuatu authority itu sebagai independen, ya. Mengikut artikel 52 GDPR, salah perkara yang pertama ialah bertindak secara benar-benar independen dalam melaksanakan tugas dan kuasa yang diberikan, ya. Bebas daripada sebarang elements ataupun pengaruh luar, sama ada secara langsung atau tidak langsung, ya. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang dianggap sebagai incompatible, ya, dengan tugas dan juga pekerjaan sebagai supervisory authority, dan ada peruntukan-peruntukan mengenai human, technical, and financial resources dan juga infrastructure, dan kebolehan untuk memilih staf ataupun karyawan sendiri. Jadi mengikut artikel 52, inilah attributes kepada sesuatu otoritas yang independen. Ya. Sementara, next slide please. Sementara Profesor Graham Greenleaf daripada Australia memberikan senarai ini, ya, sebagai attributes ataupun elemen-elemen yang dianggap sebagai suatu independent authority. Establishment by legislation, maknanya ditubuhkan atau dibentuk melalui undang-undang, ya, dan bukannya oleh executive order ataupun delegated legislation. Kebolehan untuk membuat free investigation, ya. Kemudian ada fixed term of office, kemudian ada peruntukan mengenai removal from office, ya. Kemudian ada immunity dari segi tindakan undang-undang apabila mereka menjalankan tugas. Appointment by parliament rather than executive. Resources are determined independently of the executive. Powers and duties to report directly to parliament. Jadi mengikut Profesor Greenleaf, duty ataupun tanggungjawab untuk report itu haruslah direct to parliament dan juga public, ya. Kemudian conflicts of interest harus dielakkan. Ini beberapa attributes mengikut Profesor Greenleaf, ya. Senarainya lebih panjang daripada artikel 52 GDPR. Next slide. Apakah ataupun kenapa otoritas pengawas pengelolaan data pribadi ini ataupun supervisory authority ini harus independen? Ada satu case yang melibatkan European Commission dan negara Jerman, ya. Jadi dalam case itu telah diputuskan ataupun telah dinyatakan oleh European Court of Justice apakah justifikasi ataupun kenapa sesuatu otoritas itu harus independen. Satu, karena perkara yang pertama, supervisory authorities ini dianggap sebagai guardians of fundamental rights and freedom, ya, sebagai pengawal ataupun sesuatu yang menjaga kepentingan hak dan juga kebebasan, ya. SA juga dianggap sebagai komponen yang sangat penting dalam melindungi hak-hak data pribadi, hak-hak individual dalam konteks pemrosesan data, ya. Yang ketiga, bagi membolehkan mereka menjalankan tugas tanpa ada pengaruh dari luar, ya. Kemudian external influence lagi, ya. Kemudian effectiveness and reliability, khususnya dalam hal supervision ataupun dalam memastikan compliance daripada perusahaan dan juga business community, ya. Tetapi mengikut ECJ,
The guarantee of independence is not meant to grant special status, bukan bertujuan untuk memberikan supervisory authority ataupun SA ini suatu status yang istimewa, ya, tapi sekadar untuk memastikan mereka bisa menjalankan tugas mengikut undang-undang secara bebas tanpa without fear or favor, ya, tanpa takut dan juga bias ataupun favor. Without fear or favor. Itu justifikasi mengikut European Court of Justice kenapa SA itu harus independen. Sekarang kita lihat secara sepintas lalu, ya, negara-negara yang telah saya kaji, ya, melihat apakah kedudukan SA di negara-negara itu. Next slide please, Bu Dewi. SA around the world. Pertama saya akan melihat the UK Information Commissioner's Office, ICO. Yang kedua, kita akan melihat Privacy Commissioner of Canada. Kemudian kita akan melihat Office of the Australian Information Commissioner, OAIC. Kemudian Privacy Commissioner New Zealand, Hong Kong, Japan, Malaysia, Singapore. The first one, ICO. Next slide please, Bu Devi. Okay, inilah apa yang ada di United Kingdom ataupun di England sana. ICO dipanggil sebagai ICO, ya, Information Commissioner's Office. Dia tidak ada commission, tapi ada commissioner dan ada Office of the Commissioner. The commissioner dilantik oleh Queen melalui instrumen yang dipanggil sebagai Letters Patent, ya, dengan approval ataupun kelulusan daripada parlimen. Jadi dilantik oleh Queen dan approval daripada parlimen, ya. Dan ICO menguatkuasa dua undang-undang ataupun akta, iaitu Freedom of Information Act dan Data Protection Act. Jadi ini disentuh tadi oleh Profesor Supancana, ya. Pelantikan ini biasanya bermula daripada proposal yang dibuat kepada Perdana Menteri, Prime Minister, atas nasihat Secretary of State for Justice. Maknanya Secretary of State for Justice akan membuat proposal berdasarkan kepada selection process, ya. Dia akan membuat rekomendasi kepada Prime Minister. Prime Minister akan membuat pelantikan, Prime Minister akan mencadangkan kepada Queen, Queen akan membuat pelantikan melalui Letters Patent, kemudian di-approve oleh Parlimen. Ya, jadi yang syarat-syarat lebihnya dinyatakan di situ, maknanya no recommendation may be made to Her Majesty for the appointment unless the person concerned has been selected on merit, atas merit, meritokrasi, ya. Atas merit on the basis of fair and open competition. Sebenarnya ada open competition, malah jawatan ini diiklankan atau disebarluaskan ke seluruh dunia. Jadi sesiapa juga boleh membuat permohonan, ya. Dan sekarang ini ada berita yang mengatakan bahawa Privacy Commissioner dulu di New Zealand akan dilantik untuk menggantikan ICO yang akan tamat tidak lama lagi. ICO yang sekarang ataupun Commissioner yang sekarang berasal daripada Canada dan termsnya akan berakhir, dan ada desas-desus yang mengatakan bahawa Privacy Commissioner New Zealand akan mengambil alih. Kerana ada open competition, ya, diiklankan di media dan sesiapa saja termasuk teman-teman kita dari Asia bisa memohon untuk menjadi Commissioner di UK. Kemudian the Commissioner adalah a corporate soul. The Commissioner's officers and staff tidak dianggap sebagai civil servant ataupun agent kepada Crown, dan mereka tidak dianggap sebagai civil servant, ya, bukan dianggap sebagai penjawat awam. Mereka bukan penjawat awam. Next slide. Commissioner dipertanggungjawabkan soal recruitment, direction, retention, and motivation of his staff. Maknanya dia menguruskan pejabatnya dengan secara bebas, ya. Commissioner is completely independent of government, ya. Mereka bebas daripada pemerintah,
accountable to Parliament, bertanggungjawab directly to Parliament for the exercise of his statutory function. Mereka harus membuat laporan setiap tahun dan akaun mereka akan diaudit dan akan disahkan setiap tahun, dan yang lain-lain itu bisa dibaca sendiri insyaAllah ya. Kalau ada keperluan kita bisa share slide ini, Ibu Dewi, karena karena masa agak terbatas. Next slide. Canada dilantik oleh Governor in Council through instrumen yang dipanggil sebagai Great Seal, ya, selepas consultation dengan leader ya dalam Senate dan juga House of Commons ya, dan setelah mendapat approval daripada Senate dan juga House of Commons, dan dia akan memegang jawatan untuk tempoh 7 tahun, enggak bisa dilucutkan jawatannya kecuali dengan sebab-sebab tertentu ya oleh Governor in Council, dan setelah dinyatakan di dalam Senate dan juga House of Commons. Maknanya perlucutan dan pelantikan dan perlucutan jawatannya harus melalui Senate dan juga House of Commons. Sekali lagi, seperti mana ICO Privacy Commissioner ini reports directly kepada House of Commons dan juga Senate, maknanya ke Parlimen, ya. Malah Privacy Commissioner ini dianggap sebagai an officer of Parliament, agak unik di Canada. Mereka bukan dianggap sebagai penjawat awam, tetapi officer of Parliament. Gajinya pasti sangat tinggi, sama dengan gaji hakim Mahkamah Persekutuan di Kanada, bagi memastikan bahawa dia tidak korup, tidak bisa terima rasuah dan sebagainya. Ya. Tidak ada tindakan sivil ataupun pidana, tidak ada tindakan pidana atau pidata bisa dikenakan terhadap komisioner ini atas apabila dia menjalankan tugas-tugasnya dalam melaksanakan ataupun mengimplementasi undang-undang privacy di Kanada. Next slide. Kemudian di Australia, dia dipanggil sebagai Office of the Australian Information Commissioner, OEIC. Di-establish ataupun ditubuhkan di bawah Australian Information Commissioner Act 2010 yang sekarang ini, ya, under the Public Service Act 1999, the information officers and staff of the office dianggap sebagai statutory agency. Ya. The Information Commissioner adalah ketuanya, ya, dari segi peruntukan keuangan dia diperolehi daripada Federal Attorney General's Department, ya. Appointment oleh Governor General atas nasihat Australian Government, ya. Dan dia mempunyai amenities seperti mana ICO dan juga Privacy Commissioner di Canada. Dan sekali lagi, OEIC menguatkuasakan ataupun mengimplementasi dua undang-undang ataupun dua akta, iaitu Freedom of Information Act dan juga Privacy Act. Ya. Next slide. Next slide, please. Commissioner di New Zealand, appointed by the Governor General, berasaskan kepada rekomendasi oleh Minister of Justice, ya, sumber keuangannya daripada pemerintah, ya. Commissioner cuma boleh dilucutkan jawatan apabila terbukti misbehavior on his part, ya. Dan yang menariknya dinyatakan di dalam undang-undang, iaitu dalam Section 20 Privacy Act 2020. Jangan salah faham, Privacy Act 2020, kalau kita lihat date-nya adalah tahunnya adalah 2020, tetapi ini adalah undang-undang baru yang menggantikan undang-undang lama, ya. Dinyatakan bahawa Privacy Commissioner must act independently. Jadi dinyatakan dalam undang-undang bahawa mereka harus
bertindak secara bebas apabila melaksanakan tugas dan juga kuasa yang diberikan, ya. Okey. Dan dalam Crown Entity Act 2014 dinyatakan sekali lagi keperluan untuk mereka ini ataupun Privacy Commissioner ini bertindak secara bebas. So reinforcement of the Privacy Act. Yeah, next slide please. Kemudian di Hong Kong, appointed by the Chief Executive, yeah, mereka adalah sole corporation, yeah, with perpetual succession. Office, mereka akan memegang office untuk 5 tahun dan bisa dilantik semula cuma untuk 1 term lagi. Mereka bisa berhenti ataupun bisa meletakkan jawatan dengan cara menulis kepada Chief Executive. Can be removed by the Chief Executive melalui resolution oleh legislative atas alasan-alasan tertentu, ya. Dan juga mereka ini seperti mana di ICO juga, mereka tidak dianggap sebagai government servant ataupun agent kepada pemerintah, ya. Mereka bukan pegawai awam ataupun penjawat awam dan bukan juga agent kepada pemerintah. Mereka tidak bisa, tidak boleh, tidak dibenarkan untuk memegang apa-apa jawatan lain yang bisa mendapat profit, ya. Dan annulments dan terms and condition ditetapkan oleh Chief Executive. The next slide, please. Di Jepang ataupun di Japan dipanggil PPC, Personal Protection Information Commission of Japan. Ada 8 orang commissioners di situ, dilantik oleh Perdana Menteri dengan persetujuan daripada Parlimen juga, ya, untuk tempoh 5 tahun. Bisa dilantik semula, ya. Mereka can be dismissed atas alasan-alasan yang exceptional, ya. Mereka tidak bisa ataupun tidak boleh engage in political activities. Mereka tidak bisa untuk bekerja untuk mendapatkan profit ataupun gaji dari sumber-sumber yang lain. Kemudian ini biasa, mereka ada sekretariat yang diketuai oleh Secretary General dan ada rules of secrecy. Next slide. Malaysia, Prof. Supancana membuat rujukan kepada Malaysia dan Singapura. Saya akan bincangkan Malaysia dan Singapura dalam masa yang terbatas ini. Dilantik oleh Minister Communications and Multimedia, ya. Seperti Kominfo di Indonesia. Body corporate bisa mendakwa dan didakwa. Commissioner with the approval of the minister may appoint deputy commissioners, assistant commissioners, maknanya commissioner boleh melantik pembantu mereka dan pegawai-pegawainya. Mereka memegang jawatan untuk tempoh 3 tahun, bisa dilantik semula. Menteri bisa melucutkan jawatan dan dengan alasan-alasan tertentu. Kemudian ini yang sedikit bermasalah. Commissioner is responsible to the minister. Ya, commissioner is responsible to the minister. Dan yang juga bermasalah ini, minister may give to the commissioner directions. Maknanya minister bisa beri direction kepada commissioner dalam menjalankan tugas. Dan ini yang menjadi isu, ya. Every year commissioner submit reports to the minister. Jadi kalau kita lihat yang lepas-lepas tadi, ya, di Canada, di Australia, di UK, mereka reports directly to Parliament. Okay, next slide. Singapore, dia dipanggil sebagai Personal Data Protection Commission of Singapore ataupun PDPC, dilantik oleh minister. Ada 17 members. Minister boleh revoke appointment of PDPC ataupun the commissioner without assigning any reason. To me, this is a bit strange. Minister may set the term of any appointment, and commission is explicitly presented as a government entity or authority. Ini yang mungkin menjadi sedikit masalah dari segi independence-nya, ya. Okay, next slide.
The next slide adalah mungkin teman-teman akan bertanya kenapa, apakah signifikannya ini, ya. Pada tanggal 23 Januari 2019, European Commission telah membuat keputusan bahawa undang-undang yang dilaksanakan di Jepang ataupun di Japan dianggap sebagai adequate, ya, dalam konteks data flow ataupun dalam konteks cross border data transfer antara Europe dan Jepang. Keputusan ini berdasarkan kepada dua faktor. Satu, undang-undang yang dinilai oleh European Commission, ya, undang-undang Jepang itu sama ada undang-undangnya bagus atau tidak bagus, maknanya dari segi substansnya. Dan yang paling penting, yang kedua, assessment dibuat berdasarkan kepada sama ada PPC yang kita bincangkan tadi itu independen. Dan mereka telah membuat keputusan bahwa PPC Jepang itu dianggap sebagai independen dan undang-undangnya juga cukup bagus. Dan oleh kerana itu, European Commission telah mengeluarkan decision pada 23 Januari 2019 bahwa undang-undang Jepang adalah adequate. Jadi dengan itu, terima kasih. Jadi dengan itu data bisa flow between Europe ke Jepang tanpa ada sebarang masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof atas penyampaiannya. Dari pemaparan Prof di sesi kedua ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang tentang Perlindungan Data Proteksi ini memang memerlukan supervisory authorities yang berfungsi sebagai badan yang memastikan bahwa aturan terkait perlindungan data ini akan ditegakkan. Supervisory authorities ini di beberapa negara lebih disukai independen agar bebas dari pengaruh eksternal untuk memperkuat perlindungan badan-badan yang terkena dampak keputusan dan untuk memastikan bahwa mereka efektif dan dapat diandalkan saat melakukan pekerjaan mereka. Dalam hal ini, melakukan perlindungan data pribadi bagi warga negaranya.